keistimewaan ini saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia. Ya, keistimewaan itu sesuatu yang bersifat istimewa. Tapi dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, terjemahan dari Buddha mungkin berbeda sedikit dengan apa yang kita tahu. Tapi bagaimana juga saya akan sampaikan, Buddha menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah agama yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Oke. Yang kedua, orang yang telah mencapai kesempurnaan Buddhisme. Oke. Yang ketiga, penjelmaan Siddhartha Gautama. Saya kira bukan penjelmaan ya. Buddha adalah kelahiran ya. Bukan penjelmaan, tapi memang sudah kelahiran. Jadi ini dari arti judulnya. Boleh kita klik lagi? Apa keistimewaan dari Sang Buddha? Yaitu Buddha sendiri dan ajarannya. Dua hal ini istimewa dan tidak ada di tempat lain. Hanya di agama Buddha saja kita bisa menemukan. Oke, kita klik. Ya. Pada waktu itu ada seorang Brahmana bertemu dengan Sang Buddha dan Brahmana ini begitu kagum. Brahmana ini bertanya kepada Sang Buddha, apakah Anda dewa? Oh bukan. Apakah Anda Brahma? Bukan. Apakah Anda manusia? Apa jawaban Sang Buddha? Sang Buddha tidak jawab iya, tapi aku Buddha. Padahal kita lihat secara fisik, beliau pasti manusia. Bedanya apa? Manusia kita ini terdiri dari dua, badan jasmani dan batin. Badan jasmani sama seperti kita manusia, tapi batinnya beda. Batin kita adalah manusia batin biasa, tapi batin seorang Buddha adalah batin beliau adalah batin Buddha. Makanya beliau mengatakan aku Buddha. Jadi Buddha itu seseorang yang luar biasa. Jasmaninya manusia, tapi batinnya adalah batin Buddha. Apa artinya Buddha? Buddha adalah batin yang sudah tercerahkan, batin yang sudah sempurna. Di dunia ini, pada saat kehidupan kita adalah kalpa ini, hanya beliau satu, Buddha. Yang membedakan dengan manusia yang lain, karena beliau menemukan dhamma, mencari dan menemukan, dan kemudian mampu mengajarkan dhamma kepada murid-muridnya. Tidak mudah untuk bisa mengajarkan, tapi Sang Buddha mengajarkannya dengan sangat sistematis, dengan sangat teratur, berurutan, sehingga pada waktu diajarkan banyak murid-murid beliau yang berhasil mencapai kearahan, berhasil mencapai kesempurnaan. Itulah yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, keistimewaan Sang Buddha ini bisa kita lihat bahwa beliau menyatakan pada waktu kelahirannya, aku adalah Goha Asmi Lokasa, akulah pemimpin di dunia ini, akulah yang tertua di dunia ini, akulah yang teragung di dunia ini. Ini pernyataan dari Sang Buddha sendiri. Inilah kelahiranku yang terakhir, tiada kelahiran lagi. Jadi Sang Buddha Gautama saat ini, yang pada kehidupannya sekarang bersama kita, adalah kehidupan yang terakhir. Ya. Setelah itu tidak ada lagi kelahiran dari Siddhartha Gautama. Kalau kita pernah baca kisah Jataka, ada 547 kisah Jataka, itu ada 547 kisah kehidupan beliau sebelum menjadi Buddha. Ya, kisah-kisah Jataka itu tertulis. Ya. Nah, ini salah satu keistimewaan dari Sang Buddha. Ya. Kita lanjut lagi. Oke, kita klik. Nah, satu hari, ya, seorang Brahmana pada waktu itu, pada waktu awal-awalnya seorang Brahmana bertemu dengan Sang Buddha. Begitu sebelum menghormati Sang Buddha, Brahmana ini pertama-tama mencuci tangannya. Setelah mencuci tangan, mencuci muka, dan baru mencuci kaki. Setelah membersihkan diri, baru beliau namaskar kepada Sang Buddha dan mengucapkan namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddha. Ya, namo tassa artinya apa? Hormat, puji Pak Sang Buddha. Ya. Bagawa, apa itu Bagawa? Bagawa adalah junjungan. Kita pernah dengar buku atau pernah baca buku Bhagavad Gita,
kita tuh nyanyinya Bagawa Tuhan, nyanyian Tuhan, terjemahan dari agama kita itu. Nah, Bagawa bagi kita adalah junjungan orang, adalah yang kita hormati. Arahat apa artinya? Arahat artinya yang suci, sama sang Buddhasa. Sama sang Buddhasa artinya Buddha yang sama, yang sempurna, sama sempurna dan mengajarkan damai. Inilah jadi penghormatan dari seorang Brahmana. Begitu bertemu dengan sang Buddha, mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato sama sang Buddha. Dan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswa beliau. Sampai dengan sekarang kita mengucapkan ini. Jadi ini Namo Tassa Bhagavato Arahato sama sang Buddha itu adalah ucapan pertama dari seorang Buddha, sang Buddha, seorang siswa sang Buddha, seorang umat Buddha kepada sang Buddha. Ini ucapan pertama kali selalu kita ucapkan. Pada waktu upacara kita selalu mengucapkan ini. Jadi sebelum memulai apapun juga kita mengucapkan Namo Tassa. Nah, Tuhan mungkin kalau pada waktu samaan terlalu panjang kita menyingkat kalau dalam bahasa Sanskerta Namo Buddhaya. Jadi Namo Buddhaya itu singkatan dari kalau dalam bahasa Pali Namo Buddhasa, sama di bahasa Pali atau bahasa Sanskerta. Nah, jadi ada Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kalau dalam bahasa Pali Namo Buddhasa, Namo Dhammasa, Namo Sanghasa. Ya. Sekarang sebenarnya pada waktu zaman dulu, sebelum menghormat kepada Sang Buddha, sebelum bertemu dengan Sang Buddha, semua orang yang datang di sana itu membersihkan diri dulu. Pada waktu saya ke Sri Lanka, itu pun demikian. Jadi sebelum kita masuk wihara itu, di sana sudah ada keran air. Kita mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, baru masuk ke wihara. Pada waktu saya ke Jepang, sebelum sampai masuk ke halaman wihara, di sana sudah disiapkan air dulu, air dari mata air disiapkan air, terus waktu itu kan sebagai turis ya, kayaknya bilang begini, semua sebelum masuk wihara ambil air dulu, cuci tangan, cuci muka, diminum, ini air suci, bisa kalau dibuka mukanya jadi cantik, ya, oh diminum jadi seger dan segala macam. Tapi sebenarnya bukan itu. Pada waktu zaman dulu, memang ini disiapkan. Dulu kan pengalaman. Jadi sebelum masuk wihara, itu sudah membersihkan badan, baru masuk ke wihara. Kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, pernah ke Buddha Gaya, tempat suci pertama dari agama Buddha, itu di halaman, itu sudah ada keran airnya banyak sekali. Jadi kita cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, baru masuk ke halaman. Begitu masuk ke wihara, di sana ada gentang, ada gentang itu. Nah, saya mengerti. Kalau zaman sekarang kita jadwalkannya, zaman dulu kan kita tempel dulu gentang, anggur. Jadi sebenarnya ya, kebiasaan mencuci tangan dan mencuci kaki itu sudah ada turun temurun dari zaman Sang Buddha sampai ke sekarang. Pada waktu saya masih kecil, saya masih belum mungkin saya ke Kuan Im Tong. Nah, Kuan Im Tong di sana dulu itu tidak ada disiapkan air, tapi airnya ditambah, tidak di sana juga ditambah baskom. Baskomnya ada kembangnya, jadi cuci muka katanya supaya ada rezekinya. Cuma sayangnya di situ informasinya supaya nanti cuci mukanya jadi terang, kalau itu mukanya jadi terang jadi banyak rezekinya. Sebenarnya bukan itu kan yang ada waktu zaman Sang Buddha, adalah kita membersihkan diri kita dulu, baru kita menghormat kepada Sang Buddha. Bukan hanya di Kuan Im Tong disediakan, ya, di Tangerang pun demikian, tapi juga ada keliru juga. Kerannya banyak, tapi di sana ditulis untuk mencuci buah sebelum dipersembahkan. Aduh, saya pikir sayang, kenapa buah yang dicuci, kenapa nggak belum badannya? Mestinya tulisnya kan cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, kalau baunya tidak cuci buah. Karena dulu pemikiran yang di Tangerang itu
sebelum buah ini kita persembahkan, kita harus cuci dulu bersih baru kita persembahkan. Kita mau persembahkan yang terbaik, yang bersih kepada Sang Buddha. Tapi barang kita di mana? Harus juga bersih dong. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga, kalau boleh saya mengusulkan nanti, saya sih yakin ibu sekalian sebelum kemari, ya, bukan dari pasar atau dari tempat lain, tapi kan juga dari rumah sudah datang, sudah lihat, oh mau datang ke wihara, badannya sudah mandi dulu, sudah bersih dulu. Jadi kebanyakan kita datang kembali dalam keadaan sudah bersih. Tetapi apa salahnya kalau kita juga bisa menyiapkan keran-keran air, mungkin di halaman kita ya, keran air 1 atau 2 atau 3, buka keran, nanti boleh cuci tangan, atau perlu cuci kaki. Yang paling sebenarnya yang paling tepat untuk menarik turis itu yang di depan. Dia bikin rumah-rumahan, khusus rumah-rumahan, ada airnya, entah benar air bersih atau apa. Pokoknya dari sana dia seperti air mancur ya, juga disiapkan kayunya, tempat untuk cuci tangannya, cuci kaki. Ini bagus juga. Kalau misalnya kita ada kesempatan, kita bisa bikin secara. Tapi sebenarnya penghormatan kita yang sesungguhnya kepada Sang Buddha itu bukan upacara-upacara. Penghormatan yang tertinggi kita kepada Sang Buddha adalah kalau kita bisa melaksanakan ajaran Sang Buddha. Oke, boleh kita klik lagi? Ya. Nah, tadi saya sudah ceritakan dibuat gayanya di tempat-tempat suci di Jepang, di Sri Lanka, di Jakarta, dan di Tangerang. Nanti di Lampung kita juga bikin, ya, supaya ini kita mengingatkan. Memang saya sih yakin datang kemarin, dulu sekalian datang kemarin dalam keadaan sudah bersih, tapi ada baiknya juga. Barangkali kalau lagi pas kebahan dari pasar mau kemarin kebetulan belum sempat pulang ke rumah, apa salahnya cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, masuk ke rumah. Di Sri Lanka benar-benar saya lihat, dan itu adanya di dekat pohon bodi. Jadi di sana tanahnya pun ya dikasih pasir ya, pasirnya pasir putih yang tidak lengket. Kalau kita kan kalau jalan di pasir kan lengket. Jadi di sana dikasih pasir, setelah kita cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, jalan di pasir, masuk melalui kanan. Pasirnya begitu pas masuk sana, begitu dikasih langsung rontok. Itu di Sri Lanka. Dan di sana ada pohon bodi. Kebetulan kita juga punya pohon bodi ya. Di pohon bodi di sana disiapkan untuk orang tuang air di sana. Seperti itu. Ya, sebenarnya tuang air itu adalah satu kebajikan kita untuk kita bisa melestarikan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Ya, oke, kita klik. Ya, nah ini satu lagi, satu istimewa dari Sang Buddha, yaitu jadwal kehidupan dari Sang Buddha. Sang Buddha bangun pagi jam 4 dan jam 4 bangun pagi meditasi di dalam kamar. Kemudian jam 5 sampai jam 6 Sang Buddha juga meditasi. Dalam tapi jam 5 sampai jam 6 Sang Buddha meditasi melihat orang-orang di sekitarnya, orang-orang di seluruh sana sampai seluruh dunia ini. Sang Buddha melihat siapa orang-orang yang pada saat itu sangat membutuhkan pertolongan. Jadi pada saat jam 5 sampai jam 6 Sang Buddha memberikan pertolongan. Mungkin memberikan inspirasi. Kalau misalnya agama lain sepertinya memberikan blessing atau memberikan wahyu atau memberikan wangsit atau istilahnya. Tapi Sang Buddha memberikan berkat sehingga orang itu pada saat itu dia meditasi, dia bisa mendapatkan satu penjelasan, satu ide. Ya dengan terbuka pikirannya. Jadi Sang Buddha selalu jam 5 sampai jam 6. Dan Sang Buddha melihat siapa di antara murid-muridnya yang pada saat itu pas akan mendapatkan, bisa terbuka matanya untuk bisa mencapai jalan kesucian. Jadi Sang Buddha kalau sudah menemukan itu, Sang Buddha pagi-pagi langsung jalan menemui orang itu dan memberikan khotbah singkat. Karena orang itu sudah matang ya, itu berikan khotbah singkat, langsung orang itu menjadi suci. Nah, jadi sayang sekali kalau misalnya pada satu kesempatan tidak terbuka, kesempatan bisa hilang. Makanya jam 5 sampai jam. Dan ini diikuti oleh semua biku-biku.
oleh murid-murid. Sehingga biku-biku pada saat itu juga yang punya kemampuan lagi melakukan hal yang sama. Nah, kita umat Buddha punya kesempatan yang sama. Jam 5 sampai jam 6 kita meditasi. Kalau misalnya kita ada masalah dalam rumah tangga, masalah dalam usaha, dalam perdagangan, atau dalam masalah apa saja, pada saat itu kita bisa menjernihkan pikiran kita, merilekskan pikiran kita. Mudah-mudahan pada saat itu jam 5 sampai jam 6 kita bisa mendapatkan satu ilham atau apa nama istilahnya, sehingga kita mendapatkan satu doa. Atau sebaliknya, kalau Bapak Ibu sekalian merasa seseorang yang perlu dibantu, tapi mungkin jaraknya terlalu jauh, cobalah, nggak ada salahnya. Jam 5 sampai jam 6 kita coba memberikan pertolongan kita, mungkin anak kita sakit, atau orang tua kita sakit, atau saudara kita sakit, atau teman kita yang ada bermasalah, kita doakan pada saat itu. Semoga teman kita, sahabat kita, saudara kita yang jauh ini mendapatkan satu pertolongan dharma yang kita tidak tahu. Kita tidak sebut sebagai keajaiban, ya, tetapi satu pertolongan yang memang di luar kemampuan fisik kita, tapi batin punya kemampuan seperti itu. Semakin kita kuat, semakin bisa berlalu. Ya, jadi bukan cuma hanya kita, tapi juga makhluk-makhluk lain bisa terbantu, bisa bersama-sama. Jadi ini sampai jam 6, kemudian jam 6 sudah keluar dari berbeda apa. Nah, di dalam perjalanan itu kadang-kadang kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, sambil memberikan pelajaran. Jam 11 sampai jam 12 beliau makan, jam 11 sampai jam 6 sore beliau keluar kalau mengembangkan jalan. Di dalam perjalanan bertemu dengan orang, memberikan khotbah dan segala macam. Ya. Setelah itu jam 6 sampai jam 10 malam, nah ini bagiannya umat. Umat datang ke Sang Buddha dan mendengarkan khotbah Sang Buddha. Jadi kalau khotbah biasa, itu Sang Buddha berikannya dari jam 6 sampai jam 10. Ya nggak tepat seperti itu. Kapan sempatnya Sang Buddha setempat atau para biku sudah berkumpul, Sang Buddha datang memberikan. Tapi dakwanya jam 6 sampai jam 10. Nah, lewat jam 10 bukannya bagiannya umat, itu bagiannya dewa-dewa. Jam 10 sampai jam 2 pagi. Jadi khotbah yang kita bacakan Mahamangala Sutta itu diberikan oleh Sang Buddha sekitar hampir mendekati jam 2 pagi. Dewa datang bertemu dengan Sang Buddha dan Sang Buddha memberikan khotbah. Dan kebetulan saya beruntung bertemu dalam ziarah perjalanan ke India tahun 93 itu tempat di mana Sang Buddha membabarkan khotbah Mangala Sutta. Tempatnya itu khususnya itu tempat di Sawanti, kan. Itu juga satu keajaiban juga. Waktu kami jalan berhenti di sana di seberang jalan, waktu mau turun mau ke tempat di mana tadi, itu ada seekor anjing. Begitu kita turun, ini semua sepeda, di sana banyak sepeda. Sepeda-sepeda yang melewat digonggong sama dia. Jadi sepedanya turun berhenti. Ada sepeda yang melewat digonggong lagi berhenti. Jadi kita turun dari bis langsung jalan. Nah, setelah semua orang jalan, anjing ini itu menunjukkan jalan. Sepertinya dia tahu kita mau kemana. Sampai ke tempat di mana Sang Buddha memberikan. Nah, waktu itu kepala wiharanya datang. Kepala wihara itu berada di tempat inilah Sang Buddha memberikan khotbah Mahamangala Sutta. Nah, jadi waktu itu di sana ya udah kebetulan kita mengulang seperti itu. Nah ini jadi Sang Buddha dari tadi sampai di mana itu sampai jam 10 malam, ada sampai jam 2. Nah di jam 2 sampai jam 3 biasanya Sang Buddha itu berjalan perlahan, membuat rileks padanya jam 2 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 4 Sang Buddha meditasi. Mungkin orang bertanya,
jam 3 sampai jam 4, jam 4 sudah bangun. Jam berapa sang Buddha tidur? Nah, jam berapa sang Buddha tidur? Sang Buddha tidur berbeda dengan kita. Kalau kita tidur, belum kita tak sadarkan. Sang Buddha dalam keadaan meditasi. Jadi meskipun tidur, kesadarannya tidak berkurang, selalu dalam keadaan sadar. Meskipun badannya rebah, tapi kesadarannya tidak hilang. Beda dengan kita. Kalau kita kan, kita cuma 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit, hilang, langsung pulas. Ya kan? Tapi sang Buddha meskipun rebah, badannya rebah, tapi kesadarannya terus. Apapun yang terjadi pada badannya, sang Buddha mengerti. Jadi inilah kehidupan gawat, kehidupan sang Buddha. Tapi kita jangan mengikuti seperti kalau 1 hari cuma tidur 2 jam. Rasanya sih belum sanggup ya. Kita minimal kita 8 jam. Ya kalau 6 jam juga tidur siang tambahannya ya, supaya dikompensasi. Ini istimewa dari sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita balik ke. Nah, ini apa perbedaan ajaran sang Buddha dengan ajaran-ajaran sebelumnya? Pada waktu itu di India sebelum ada ajaran sang Buddha sudah ada ajaran yang sebelumnya. Ajaran apa itu namanya? Di India waktu itu namanya ajaran kaum Brahmana. Belum ada istilah Hindu, belum ada. Di kitab suci Tripitaka belum ada istilah Hindu. Yang ada istilah ajaran kaum Brahmana. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ajaran kaum Brahmana adalah atta atau atma. Tapi ajaran sang Buddha an-atta. Bagaimana nanti kita bisa bahas lain kali pada kesempatan yang akan ya. Tapi kita tahu bedanya. Kenapa sang Buddha lahir pada saat itu? Karena sang Buddha pada saat itu melihat ajaran atta ini sangat sudah keluar jalur terlalu jauh, sehingga sang Buddha datang ke tempat India itu untuk memberitahukan, mengajarkan ajaran yang benar, supaya kaum Brahmana ini berhasil membebaskan diri dari dari penderitaan, bisa mencapai moksa, pembebasan. Jadi yang kedua, pada waktu zaman sang Buddha masih hidup itu, bahkan sampai dengan sekarang, ini ada 4 kasta, kaum Brahmana, kasta Ksatria, Waisa, dan Sudra. Dan bahkan ada kasta yang kelima, yang namanya kasta Arya, yang kasta buana. Tapi di dalam agama Buddha, sang Buddha bilang, janganlah orang tergolong dalam kasta itu karena kelahiran. Tapi semua orang terlahir sama. Jadi sang Buddha hanya membagi tetap 4, tapi adalah biku-bikuni upasaka dan upasika. Jadi seperti itu pembagiannya, tidak pembagian kasta. Jadi sang Buddha mengadakan satu perubahan yang luar biasa. Tapi perubahan sang Buddha itu selalu bertahap. Kalau orang sadar dia mengerti ajaran sang Buddha. Kemudian kitab suci kaum Brahmana adalah Tevijja atau Triweda dalam bahasa Sanskerta. Itu ada di dalam kitab suci. Sering mengatakan ada yang ajaran mengenai Tevijja ini, dan beliau pada waktu masih kecil sebagai pangeran mempelajari ini semua. Jadi semua ajaran dalam Triweda ini dipelajari semua. Tapi sang Buddha masih ada yang kurang. Sampai akhirnya sang Buddha menemukan Dhamma sendiri. Nah, setelah sang Buddha ada, kaum Brahmana ini kemudian menerbitkan Weda yang keempat. Sekarang namanya Caturweda. Karena agama Brahmana juga progresif, selalu mengubah diri, selalu menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Seperti itu. Ya. Dan kemudian kitab suci pada awalnya, ya, kitab suci agama Buddha itu namanya Dhamma Vinaya. Nama istilahnya Dhamma Vinaya. Baru kemudian pada waktu pertemuan Sangha yang pertama, namanya baru dirubah. Dhamma Vinaya dirubah menjadi Tipitaka. Ya. Nah, dari kaum Brahmana ini, siapa pendirinya?
Itu tidak diketahui. Dari kaum Brahmana ini, kemudian kaum Brahmana ini berkumpul di Sungai Indus. Pada waktu berkumpul di Sungai Indus, berpusat di Sungai Indus itu, sehingga baru timbul istilah Hindu. Jadi istilah Hindu setelah kaum Brahmana berkumpul di Sungai Indus. Jadi, nah dari sana baru ada namanya istilahnya agama Hindu. Agama Hindu. Jadi agama Hindu sebelumnya adalah agama Brahmana. Dulu sebelum Sang Buddha, Pangeran Siddhartha mengikuti, mempelajari Triveda ini. Tapi setelah menemukan Dhamma, meninggalkan ajaran yang Triveda yang belum lengkap ini, sampai Sang Buddha menemukan Dhamma. Ya. Nah ini pendiri dari ajaran Dhamma ini, ajaran Sang Buddha adalah Sang Buddha Gautama. Oke, boleh kita klik? Ini pengetahuan umumnya. Saya harapkan nanti orang-orang yang baru hadir di sini atau bahkan yang sudah sering hadir tapi mungkin sudah lupa, saya mengingatkan kembali. Ya. Nah, bagaimana Buddha dengan Tuhan? Ya. Buddha bukan Tuhan. Itu yang nomor satu sudah pasti. Buddha bukan Tuhan. Manusia dengan batin Buddha. Ya. Yang kedua, tidak ada istilah Tuhan dalam kitab suci Tripitaka. Jadi kalau Anda baca Tripitaka dari awal sampai akhir, tidak ada istilah Tuhan. Tidak ada istilah. Dalam pengertian agama Samawi, nah agama Samawi itu agama Wahyu, seperti agama Kristen, Islam, Yahudi dan lain-lain, itu mereka mengatakan ada Maha Pencipta, Maha Kuasa, pribadi yang menghukum. Nanti kamu dihukum Tuhan loh. Oh nanti kamu dihadiahi oleh Tuhan, diberikan anugerah. Dalam agama Buddha tidak ada hal yang seperti itu. Tidak ada Tuhan yang berpribadi, tidak ada Tuhan yang menghukum. Kita sudah diajarkan mengenai hukum karma. Jadi semua apapun yang kita lakukan itu adalah karma kita. Jadi kita yang menentukan. Kalau kita berbuat baik, kita akan menerima kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, kita akan menderita. Seperti itu. Jadi di sini dalam agama Buddha, semua ajaran Sang Buddha dijelaskan dalam hukum karma. Semua perbuatan kita adalah karma kita. Tidak sedetik pun kita terlepas dari karma kita. Setiap detik kita melakukan karma, setiap detik kita menerima hasil dari para karma. Kita duduk di sini, berkumpul di sini adalah hasil perjalanan karma kita. Tidak ada sesuatu yang dihadiahkan seperti itu. Jalurnya karma seperti ini. Jadi kita yang membuat, Anda Bapak Ibu sekalian datang kemari atas keinginan sendiri kan? Nah itulah karma baik kita yang berbuah pada saat ini. Oke, terus kita klik lagi. Nah, di dalam agama Buddha, kalau begitu tadi ada yang bertanya, kalau gitu dalam agama Buddha tidak ada Tuhan dong. Di dalam pengertian agama Buddha kita mengenal Dhamma, hukum kebenaran. Dan hukum kebenaran ini adalah bukan makhluk. Dhamma ini tidak dilahirkan, tidak menjelma, bukan penjelmaan. Kalau nanti ada orang yang mengatakan, oh saya penjelmaan Tuhan. Oh tidak ada. Dalam agama Buddha kita tidak mengenal itu. Dan akatang tidak tercipta. Jadi nanti ada orang bisa bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau Tuhan bisa menciptakan makhluk, siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaannya jadi nggak habis-habis dong ya. Nanti orang bisa bertanya, siapa yang menciptakan penciptaan Tuhan? Wah, nggak selesai. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan ada yang namanya akatam, tidak tercipta. Itu Dhamma. Dhamma tidak tercipta. Tidak ada yang menciptakan Dhamma. Dari mana awalnya, dari mana akhirnya, kita tidak usah memikirkan itu. Sang Buddha mengatakan kalau kita bisa memikirkan itu, sampai gila pun kita tidak menemukan jawabannya. Nah, terus kemudian yang terakhir, asang katam, ada yang mutlak. Yang mutlak ini bagaimana? Nanti kalau Anda semua sudah mencapai penerangan sempurna, mencapai kesucian, Anda akan bisa mengerti sendiri. Dan
Kita tidak bisa menjelaskan. Kata-kata kita, pikiran kita terbatas. Pikiran kita, kata-kata kita tidak cukup untuk bisa menjelaskan semua hal di dunia ini. Coba, barangkali Bapak Ibu sekalian sudah tahu yang namanya pedas. Tahu kan pedas? Nah, bagaimana menjelaskan apa itu pedas? Sama orang barat yang nggak mengerti, apa itu pedas? Apa sih itu pedas? Orang bilang hot. Hot cuma panas ya. Bagi orang barat bilang hot. Dibilang apa? Spicy. Spicy, apa itu spicy? Sekarang bagaimana cara yang paling mudah menjelaskan? Ini pedas loh. Menjelaskan apa? Kasih makannya aja, kasih makan cabai. Nah, kalau dia sudah gigit, inilah yang namanya pedas. Jadi kalau belum mengalami sendiri, nggak bisa menjelaskan. Itu baru cabai loh, belum Tuhan. Lebih susah lagi menjelaskan yang abstrak. Oleh karena itu Sang Buddha nggak usah mikirkan apa itu Buddha, apa itu orang suci, apa itu Tuhan dan segala macam. Orang bisa gila memikirkan itu. Tapi kalau Anda sudah mencapai kesucian, suruh menjelaskan apa itu kesucian, nggak ada yang bisa menjelaskan. Sang Buddha pun hanya mengatakan, aku Buddha. Seperti itu saja. Oke, kita klik. Nah, kalau di agama-agama lain mungkin hanya punya satu, di dalam agama Buddha kita punya 4 tempat suci. 4 tempat suci itu pertama Lumbini, tempat Pangeran Siddhartha lahir. Nah, pasti nanti orang yang anak-anak suka tuh mendengarkan cerita kelahiran Sang Buddha, Sang Pangeran Siddhartha. Yang kedua Buddha Gaya, tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Ketiga Isipatana di Varanasi, sekarang namanya benar, tempat Sang Buddha memberikan khotbah pertama. Yang keempat Kusinara, tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Nah, Sang Buddha di dalam Mahaparinimmana Sutta, ya 3 bulan sebelum beliau parinimmana, 3 bulan sebelum meninggal dunia, Sang Buddha mengatakan, kalau ada orang umat-umat yang berbakti, ya, yang mendatangi tempat-tempat suci ini dengan penuh keyakinan, mulai dari dia berpikir mau ke tempat itu, sampai dia melangkah pertama, sampai berjalan, mungkin perjalanan bisa berbulan-bulan, bisa bertahun, sampai ke tempat itu, kalaupun tidak sampai ke tempat suci ini, dia akan mencapai surga. Apalagi kalau bisa berhasil mencapai tempat suci itu. Dia kalau datang dengan keyakinan, sujud di tempat suci, dia akan terlahir di alam surga. Surga ini, bahasa Indonesia kan, berasal dari bahasa Sanskerta. Surga itu dari kata suarga. Suarga artinya apa? Su artinya baik, warga artinya apa? Kalau saya namanya, kita nih warga nih, namanya apa? Penduduk ya, umat ya, orang ya. Jadi suarga itu tempat berkumpulnya orang-orang baik. Namanya surga. Siapapun yang telah berbuat baik, dia bisa mencapai surga. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang pernah melahirkan, menyusui anaknya dengan cinta kasih, sampai anaknya bisa hidup, bisa besar. Berjasa nggak sama anaknya? Pasti berjasa. Kalau sudah berjasa itu berhak tidak untuk mencapai surga? Iya kan? Ada anak yang berbakti, dia merawat orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Dia merawat saudaranya, dia merawat kawannya sampai meninggal dengan cinta kasih. Dia berbuat baik nggak? Pasti berbuat baik. Berhak nggak? Pantas nggak untuk mencapai surga? Pantas. Jadi kita semua orang yang berbuat baik, apalagi punya rasa bakti kepada Sang Buddha, dia pantas untuk mencapai surga. Tinggal persoalannya di dalam agama Buddha, surga itu bukan waktu yang semua orang sama panjang sampai habis, enggak. Kalau dia punya karma baik yang banyak, dia mungkin berdiam lama. Kalau dia karma baiknya sedikit, mungkin masuk surga cuma numpang liwat. Iya kan? Nah, tinggal kita. Oleh karena itu,
yang menentukan bagaimana kita bisa mencapai surga adalah perbuatan baik, pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Ya, bahkan ya saya pernah baca kisah ada orang yang dia pada waktu hari uposatha, dia waktu itu karena kesibukannya dia lupa mengenai uposatha, begitu diingatkan sama temannya, oh hari ini uposatha loh, jangan makan lagi. Oh iya, saya bertekad pada hari ini saya akan meneruskan. Baru setengah hari loh, belum 1 hari. Kalau biasa kan kita dari pagi kan ya, ini setengah hari. Apa mau pada waktu itu dia mengalami kecelakaan. Orang bertanya pada Sang Buddha, bagaimana nih dia baru uposatha, baru atasila ya, setengah hari, belum sampai malam, belum sampai besok pagi. Kan kita kalau atasila itu kan dari pagi sampai besok pagi lagi kan, 1 hari 1 malam. Dia baru setengah hari. Sekarang tolong Sang Buddha lihat bagaimana dia mencapai surga enggak? Dia berada di surga. Karena meskipun setengah hari saja di atasila, tapi dia melakukannya dengan keyakinan, dengan teguh. Jadi semua perbuatan baik yang sekecil apapun juga bermanfaat untuk kita. Tinggal kita mengumpulkannya sebanyak mungkin. Nah, ini. Jadi 4 tempat suci ini kalau punya kesempatan seumur hidup kita punya kesempatan beruntung. Tapi di seluruh dunia ini kan berapa miliar orang, 8 miliar orang, enggak semuanya beruntung. Kita kalau sampai tidak sempat datang ke sana, kita pikirkan, oh disinilah Sang Buddha dilahirkan, disinilah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, disinilah Sang Buddha khotbah. Pada waktu kita baca buku, pada waktu kita melihat gambar, timbul pikiran baik. Kalau tidak punya kesempatan dalam kehidupan ini, mungkin dalam kehidupan yang akan datang, kita bisa menemukan, bisa sampai ke tempat itu. Saya pun baru tahu mengenai 4 tempat suci ini sekitar tahun 66. Tapi baru bisa datang ke sana tahun 93. Jadi berapa puluh tahun ya. Meskipun tahu, meskipun punya niat, tapi belum punya kesempatan, belum punya duit. Tapi entah kenapa pada waktu tahun 93, setelah saya ceritakan mengenai 4 tempat suci ini, ada teman yang, ayo kalau gitu kita sama-sama pergi yuk. Oh iyalah kebetulan, ada teman-teman yang ngajakinya kita sama-sama ngumpulin uang dan kita pergi bersama-sama di sana. Dan di tempat sana, di setiap tempat, kalau kita punya pikiran yang yang jernih, kita akan menemukan banyak keajaiban-keajaiban. Sepertinya dulu pernah kita datang di sini, sepertinya ini rasanya akrab, ya sampai ada yang datang ke satu tempat, nggak ada yang apa-apa, kok air mata bisa turun sendiri, entah nggak ada yang bisa menjelaskan. Kehidupan yang lampau banyak yang kita tidak tahu. Ya, jadi ini ada 4 tempat suci. Ya, selain itu, coba kita klik lagi. Nah ini Taman Lumbini. Waktu zaman saya tahun 93 bangunan gedung ini belum ada. Itu baru mau dibikin. Ini tempat Pangeran Siddhartha lahir, tapi supaya tidak rusak itu dibungkus ya. Tanahnya tetap biasa, cuma dibikinin gedung, dibikinin atap. Dan di sana ada Tugu Asoka. Di Tugu Asoka itu Raja Asoka menulis supaya tidak hilang, ditulis di sini tempat Sang Buddha dilahirkan dan segala macam kata-katanya di sana sebagai satu peringatan. Ya, dekat di sebelah sana itu ada danau, kolam tempat Ratu Mahamaya mandi sebelum melahirkan. Nah, ini saya nggak tahu juga, mungkin Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, nanti yang masih muda atau calon ibu nanti kalau mau melahirkan, sebelum melahirkan mandi dulu seperti Ratu Mahaya, nanti supaya anaknya lahir, wah sama seperti Pangeran Siddhartha ya. Sayang baru taunya sekarang, nggak apa-apa nanti untuk cucunya, iya kan. Nah, ini Taman Lumbini, kita klik lagi. Nah ini Buddha Gaya, ini yang menara tinggi itulah Buddha Gaya. Ini jalan masuk, di depannya itu ada pagar yang berlapis-lapis, paling depan itu ada genta dan tambur, di luar halamannya itulah baru tempat cuci tangan, muka dan kaki ya. Oke, kita klik lagi. Nah ini gedungnya kelihatan ya, tinggi,
Saya tahun 93 punya kesempatan. Karena waktu itu masih sepi. Jadi bisa naik ke lantai 2, bisa keliling, bisa paradaksina ke lantai 2. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Ya, tapi saya nggak tahu kalau barangkali kalau Anda beruntung bisa naik lagi ke lantai 2. Kita klik lagi. Nah ini di sana ada pohon bodi. Pohon bodi di samping Nah, tapi pohon bodi ini keturunan yang keempat. Jadi pohon bodi tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna itu karena orang sangat-sangat berbakti, bukan menyiram dengan air, tapi dia menyiram dengan susu. Supaya, wah kalau ini kan lebih berharga. Ada lagi, wah susu nggak seberapa, dia siram dengan mentega. Aduh, ya namanya orang berbakti ya, kita nggak bisa bilang dia punya rasa bakti. Orang saya ini susu ini sangat berharga, pasti lebih mahal dari air dong. Saya akan berikan siram dengan G, istilahnya G ya, mentega. Tapi akibatnya mati. Beruntung sebelum pohon itu mati, diambil bibitnya, ditanam di tempat yang lain. Nanti kita lihat, kita klik lagi. Nah ini di Taman Rusa Isipatana. Di sana ada tempat stupa yang besar. Ya, di tempat-tempat yang lainnya, di sekelilingnya itu banyak stupa-stupa yang kecil. Tempat para arahat itu disimpan reliknya di sana. Ya, kita klik lagi. Nah ini tempat Kusinara, di Kusinara. Itu seperti Sang Buddha dalam seperti Parinibbana. Di sini ada, di bawah ada ya patungnya ya. Nah di sana tempat kita sembahyangnya di situ. Ada tempat pembakarannya satu lagi. Kita klik lagi. Nah, jadi tadi 4 tempat suci. Ada tempat-tempat yang bersejarah, namanya Ananda Bodhi Tree, ada Weluwana, ada Saraswati, ada Tugu Asoka. Kita klik lagi sebentar. Nah, ini Ananda Bodhi Tree. Pada waktu zaman Sang Buddha kan selalu berkeliling. Paling sering memang di Sawati, tapi begitu Sang Buddha pergi ke tempat lain, orang-orang bubar, nggak ada yang kumpul. Nah, Anantapindika bilang, kalau begitu bagaimana dong orang-orang yang sudah sering berkumpul di sini, Sang Buddha tidak ada, dan dia apa yang harus dilakukan? Jadi, Anantapindika tanya kepada Bante Ananda. Bante Ananda tanya kepada Sang Buddha, kalau Sang Buddha tidak berada di tempat, siapa yang pantas dihormati? Pohon Bodhi. Oleh karena itu Mahamoggallana dengan kemampuan batinnya terbang ke sana, mengambil bibit pohon dan mengambil bibitnya untuk ditanam di sini di Sawati. Tapi siapa yang menanam bibit ini? Oh, raja aja, raja. Raja yang menanam kan pasti diperingati. Tapi rajanya mengatakan, jangan. Kalau saya masih suka berperang, kalau saya menang no problem. Tapi kalau saya kalah, saya akan dibunuh, istana saya akan dihancurkan, semua milik saya akan dihancurkan, termasuk pohon ini. Jadi raja menolak. Akhirnya yang menanam Anantapindika. Tapi karena dulu atas nasihat dari Ananda, namanya Ananda Bodhi Tree. Ini salah satu bukti sejarah yang masih ada sekarang. Sejak zaman Sang Buddha sampai sekarang masih ada. Dan itu sudah ditunjang dengan banyak pohon, banyak tiang-tiang. Boleh kita klik lagi, mungkin bisa kelihatan di sini. Nah itu, ya sudah ditunjang dengan banyak. Nah dari sini, dari pohon Bodhi ini diambil bibitnya, dibawa ke Sri Lanka, ke wihara Anuruddha. Dari sana menyebar ke ke Myanmar, ke Burma, sampai ke Indonesia juga dulu banyak. Nah kebetulan pohon Bodhi ini satu keluarga dengan pohon beringin. Kalau pohon beringin di sini sudah banyak, tapi mungkin karena situasi sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan, pohon Bodhi ini kemudian di Borobudur juga ditebang ya, hilang. Nah yang tertinggal pohon beringin. Nah pohon beringin itu yang sebagai salah satu bukti sejarah masih ada di depan Candi Mendut. Kalau Bapak Ibu sekalian datang ke Candi Mendut, di sana ada pohon beringin. Pohon beringin itu selalu ada di tempat orang-orang berteduh. Jadi pohon Bodhi itu tempat orang berkumpul. Di Indonesia juga pada waktu zaman
agama Buddha berkembang sangat pesat, semua orang berkumpul di pohon. Jadi sore-sore orang datang berkumpul di pohon itu, kemudian ada orang bertanya, mau kemana? Oh, mau ke pohon. Lama-lama mau kemana? Mau memohon. Jadi bahasa Indonesia, memohon dari mana? Memohon kenapa? Karena punya keinginan. Nah, yang mirip-mirip seperti itu namanya pohon beringin. Tahu kan ya? Kalau sekarang sudah tahu ceritanya kan ya? Udah pohon tahu beringin. Apa sih beringin? Namanya pohon beringin, ya kan? Beringin kan punya keinginan. Keinginan apa? Sama seperti kita memohon. Memohon karena kita punya keinginan. Betul nggak? Ya, sayang kenapa baru tahu sekarang. Saya dikasih tahu pada waktu SMP sama guru bahasa Indonesia saya, tapi waktu itu saya kan masih belum mengerti ini semua. Sekarang baru saya mengerti, oh begitu. Jadi ada hubungan pohon Bodhi dengan pohon beringin. Pada waktu itu kan pohon Bodhi kita memohon karena punya keinginan. Di sini banyak pohon beringin karena kita punya keinginan. Keinginannya. Jadi orang zaman dulu berkumpul di bawah pohon Bodhi, datang keliling 3 kali, setelah duduk berkeliling 3 kali pada kina ya, baru duduk meditasi, mengulang khotbah. Nah sama seperti kita, jadi mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha, mengulang suta-suta. Nah kalau misalnya cuacanya bagus, no problem. Pas bagi hujan bagaimana? Nggak bisa dong. Nah akhirnya mereka kumpul. Nah kumpul semua di satu tempat. Nah di antara kumpul itu banyak yang guru-guru ini namanya, kalau zaman dulu kita di sini banyak menghatera. Zaman dulu guru-guru senior namanya tera. Nah tera ini, biku-biku tera ini, dia bukan cuma ngajar dhamma, karena dia orang pintar, bisa baca tulis, pengetahuannya banyak. Dia diminta tolong. Sampai dengan sekarang di Thailand masih ada yang seperti itu. Diminta tolong, Bante, anak saya sakit, tolong diobati dong. Oh gampang, cuma diurut sedikit aja sembuh. Nah akibatnya tera ini terkenal. Dari tera timbul namanya terapis. Aduh, karena dia tuh hebat. Jadi orang zaman dulu pengobatannya apa? Jadi dia cuma tinggal urut sedikit, sembuh, urut sedikit sembuh. Karena mungkin metabolisme atau gimana, saya tahu mungkin punya kekuatan, saya juga tidak tahu. Karena dia terapi, dengan terapis ini dia bisa sembuh. Tapi saya bukan cerita, memang sesungguhnya seperti ini. Saya punya teman juga di Bogor, dia dokter. Dan dia dokter ini, kalau ada tukang urut yang datang ke tempat dia, gratis sama sekali, nggak usah bayar, dan bahkan dia, loh kenapa? Dukun itu, tukang urut itu sejawat saya. Saya pengobatan modern, dia pengobatan tradisional. Jadi sejawat tidak boleh men-charge ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tera ini yang mengajar di satu tempat, mengajarkan satu tempat, itu guru yang luar biasa. Bukan cuma mengajarkan dhamma, mengajarkan berhitung, mengajarkan membaca, mengajarkan menulis, mengobati juga. Sampai akhirnya semua berkumpul di tempat dia. Kalau hujan udah berkumpul di tempat ini. Dan kebiasaan ini menurut Gus Dur pada waktu ceramah Waisak itu setelah berkembangnya agama Islam ya, itu juga dilakukan dengan cara yang sama. Tapi namanya bukannya padepokan, kalau kita namanya padepokan, mereka namanya pesantren. Loh, kenapa namanya pesantren? Pesantren itu menurut Gus Dur dia katakan pesantren itu berasal dari kata santri. Santri itu dari kata bahasa Sanskerta syastri. Syastri itu ahli Tripitaka. Jadi di tempat kita hilang tapi muncul di agama lain. Mereka mengikuti tradisi seperti ini. Jadi dari kata santri, jadi kata santri ini berasal dari kata syastri. Syastri adalah ahli Tripitaka. Semua yang ahli Tripitaka zaman dulu namanya syastri. Tapi bahasa syastri itu di lidah kita enggak itu kurang lancar ya, kalau bilang santri lancar.
Jadi kata dari santri timbullah kata pesantren. Ya, ini cerita. Oke, kita klik lagi. Nah, ini pertemuan di Weluwana, tempat pertemuan Magapuja, di mana Sang Buddha memberikan Uwada Patimokkha. Ya, Weluwana itu hutan bambu, tapi sekarang udah bukan hutan bambu, hutan bambunya cuma dikeliling, pusatnya ada di sana juga ada kolam juga. Kita klik lagi. Nah, ini kolamnya ya, kolam. Saya pernah ke sana 4 kali ya, tiap kali selalu merasakan hal-hal yang berbeda. Ya. Nanti tapi susah diceritakan, nanti kalau sudah datang ke sana baru bisa rasakan sendiri. Oke, kita klik lagi. Nah, agama Buddha adalah agama yang damai. Tidak ada perang yang dilakukan atas nama agama. Ya. Nah, untuk ini bisa dibuktikan dengan dekret Asada atau tulisan Asada Raja Asoka di bukit, jadi diukir. Jangan sampai kita menghina agama lain. Kalau kita menghina agama lain, berarti kita menghina diri kita sendiri. Ya. Ini satu hal yang unik, benar-benar unik. Kalau orang berbeda paham, itu dia akan saling bertengkar. Dia akan saling, kalau udah bertengkar nggak selesai, saling pukul-memukul. Kalau umat Buddha bagaimana? Ini saya dengar dari Dirjen Buddha sendiri. Kalau umat Buddha, kalau bertengkar, ada 2 orang yang berbeda paham, supaya mau diakurin, udah duduk di sini. Kalau mau bertengkar, bertengkarlah. Kalau mau ribut, ributlah. Apa yang terjadi? Dua-duanya diam. Dua-duanya meditasi, nggak ada yang mau bertengkar. Loh, kenapa begitu? Orang lain tanya pada Dirjen Buddha. Iya, siapa yang mulai bertengkar, dia yang salah duluan. Jadi daripada bertengkar, diam aja. Jadi kalau mau beda paham, harus ada mediator. Dia punya pendapat ini, dia punya pendapat ini, sampaikan kemari, sampaikan kemari. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau mengakurkan ada umat Buddha kita yang bertengkar, suruh beradu berdua, nggak bakalan dia beribut. Kalau dia ribut, dia yang salah duluan, membuat karma buruk kan? Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini interaksi antara kaum Brahmana dengan umat Buddha. Nah, kaum Brahmana itu menganggap Sang Buddha, ya, pada waktu zaman Raja Asoka, seluruh India bahkan sampai ke Afghanistan, Pakistan, Bangladesh itu semua umat Buddha. Ya. Dan sehingga kaum Brahmana menganggap Sang Buddha sebagai awatara. Sebaliknya, Sang Buddha juga menganggap Brahma itu sebagai penjaga dhamma. Kalau di Thailand ya, itu di depan wihara ada patung Brahma, patung yang 4 muka ya, itu namanya patung Brahma. Dianggap sebagai penjaga dhamma, penjaga wihara. Oke, kita klik lagi. Nah, penemuan Buddha. Nah, ini istimewanya di sini. Penemuan Sang Buddha, teknik meditasi vipassana. Sang Buddha adalah penemu teknik meditasi vipassana. Dulu tidak ada. Sang Buddha yang menemukan teknik meditasi vipassana. Yang kita sekarang sering dengar, orang-orang barat juga suka menulis, penemunya adalah Sang Buddha. Keistimewaan yang lain adalah tentang paham anatta. Bahwa anatta itu artinya tanpa inti yang kekal, atau tanpa jiwa yang kekal, tanpa roh yang kekal. Nah, ini Sang Buddha sebutkan, sabe dhamma anatta, segala sesuatu tanpa inti yang kekal. Ini pernyataan dari Sang Buddha, nanti kita jelaskan. Semua manusia ini terdiri badan jasmani dan batin. Benda-benda semua kita kenal kalau di sekolah, waktu saya masih kelas 5, namanya molekul, ilmu alam paling kecil molekul. Tapi sekarang lebih kecil dari molekul adalah atom. Nah, di atom itu ada inti atom, ada elektron. Tapi inti atom setelah ditemukan oleh Einstein, inti atom pun bisa dipecah, hilang. Dan elektron selalu tidak pernah diam, selalu bergerak. Jadi inti atom pun elektronnya masih bergerak, dan intinya juga bisa dipecah. Kalau begitu dipecah, dia jadi bom atom. Jadi itu pun tidak kekal. Ya. Tadi ini istilahnya seperti itu, proton dan elektron. Oke, kita klik lagi.
Nah ini ajaran Dhamma. Ajaran Dhamma adalah ajaran Sang Buddha. Apakah Dhamma itu kekal? Apakah Dhamma? Dhamma adalah hukum alam, hukum kebenaran mutlak. Dulu ada, sekarang ada, dan selamanya ada. Ya, apakah itu kekal? Dhamma itu kekal, kebenaran itu kekal. Kalau kita terjemahkan sebagai kebenaran. Ya, dulu ada, sekarang ada, dan selamanya tetap ada. Ya, ini Dhamma hukum alam yang kekal. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Buddha Dhamma itu? Buddha Dhamma adalah Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apakah Buddha Dhamma itu kekal? Tidak kekal. Kenapa Buddha Dhamma tidak kekal? Karena pertama kali Buddha Dhamma itu kapan mulai? Pada waktu Sang Buddha mulai mengajar. Sampai Buddha Dhamma ini tidak dikenali lagi. Kalau ada sesuatu yang awal, pasti ada akhir. Kalau ada awal, ada akhir, berarti tidak kekal. Ya. Jadi bisa kita bedakan, ya, Dhamma dan Buddha Dhamma. Kita kebetulan masih beruntung, kita bisa mengenal Buddha Dhamma. Kita adalah orang yang beruntung. Nanti Buddha Dhamma ini makin lama makin menyusut, makin sedikit yang mengerti, makin sedikit yang mempelajari, makin sedikit yang melaksanakan, lama-lama hilang. Setelah hilang dengan waktu yang lama, baru nanti muncul baru lagi untuk mengingatkan manusia akan ajaran Buddha. Seperti itu. Ini satu proses. Oke, kita klik lagi. Nah, apa itu Sangha? Sangha dalam bahasa Sangskreta, berarti dewan. Jadi dalam agama Buddha kita mengenal Sangha. Tapi karena dia adalah bahasa Pali, bahasa Sangskreta, di India Sangha itu berarti dewan banyak, bukan hanya Buddhis Sangha. Kalau kita disebut di India sebagai Buddhis Sangha, di sana ada juga Hindu Sangha, ada Sangha-Sangha yang lain. Jadi jangan sampai keliru. Kita ini kalau di sini kita cuma cukup bilang Sangha saja. Kalau di India kita mesti sebut Buddhis Sangha, bukan Hindu Sangha. Ya. Di sana juga ada Sangha, tapi beda Sangha. Tapi Sangha kita pengertiannya adalah Arya Sangha, Sangha suci. Kalau para biku yang ada Sangha itu Sammuti Sangha, Sangha biasa yang isinya masih orang-orang biasa. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini masyarakat Buddhis. Masyarakat Buddhis itu masyarakat Sangha Buddhis. Jadi ada samanera, ya, mulai dari umur 7 tahun orang bisa menjadi samanera resmi 7 tahun. Dari mana? Pada waktu Rahula umur 7 tahun dia menjadi samanera yang pertama. Nah, sejak itu anak yang umur 7 tahun bisa menjadi samanera sampai nanti dia umur 21 tahun dia bisa menjadi biku. Ya, samanera adalah calon biku, samaneri calon bikuni. Jadi 0 sampai 5 tahun 5 kali wasa. 5 kali wasa, wasa itu bahasa Pali, kalau bahasa Indonesianya warsa. Warsa bahasa Indonesia artinya apa? Tahun ya. Nah, kalau sudah 5 kali mengikuti masa wasa, dia baru disebut Majjhima Biku. Kalau 0 sampai 5 namanya biku baru, Nawaka Biku. 5 sampai 10 namanya Majjhima Biku, 10 sampai 20 namanya Tera. Nah, 5 sampai 10 sampai 20 dia sudah sesepuh, makanya dia jadi Tera. Tera udah guru yang hebat ya. Kalau lebih dari 20 namanya Mahatera. Oke, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini dulu pernah ditanya, apa itu ajaran-ajaran Sang Buddha? Kan waktu awal ya tahun 60-an itu semua orang bilang agama Buddha. Apa ajaran pokok ajaran Sang Buddha? Nah, di sini ada 5. Pertama adalah ajaran mengenai Tisarana, Buddha, Dhamma, Sangha, yang barusan tadi saya jelaskan. Yang kedua mengenai ada yang namanya Cattari Arya Sacani, ya, Arya Attanggika Magga, 4 kesunyatan mulia, jalan mulia berunsur 8. Yang ketiga mengenai hukum kama, yang keempat mengenai hukum tilakana, anicca dukkha anatta, yang kelima hukum paticca samuppada. Jadi yang Sang Buddha ajarkan, kalau orang tanya mengenai agama Buddha, ajaran pokoknya 5 tadi.
Tiratna, Tisarana, Arya Sacani, Hukum Kama, Tilakana, dan Paticca Samuppada. Oke, boleh kita klik lagi. Ini waktu kita masih udah jam 11 ya, keburu nggak nih? Kita lanjut sedikit lagi ya. Karena saya datang kemari nggak setahun sekali ya, 5 tahun sekali, aduh. Jadi saya borong semua, mumpung menjelang Waisak banyak yang baru tahu datang, bisa mempelajari ini. Oke, 4 kesenjangan mulia, ini singkat aja. Hidup dalam bentuk apapun adalah duka. Ya, terjemahan yang paling sederhana, duka adalah yang tidak menyenangkan, penderitaan. Sumber duka adalah tanha, nafsu keinginan. Yang ketiga, duka ini dapat diakhiri yang disebut dengan nibbana. Cara mengakhiri duka adalah jalan mulia berusul 8. Ini sebenarnya sederhana, tetapi ini Sang Buddha mengajarkan kepada kita pola pikir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi masalah. Kalau ada masalah, berarti ada sumber masalah. Cobalah, kalau kita menemukan masalah, kita harus ingat, kalau ada masalah, pasti ada sumber masalah. Kalau ada sumber masalah atau awal masalah, pasti ada akhir masalah. Ya, terima kasih. Kalau ada akhir masalah, berarti ada cara menyelesaikan masalah. Inilah yang Sang Buddha ajarkan sebagai facts finding, problem solving. Ya, wah ini kalau mau diceritakan ini cara ini, wah ini luar biasa lagi, perlu waktu 1 hari lagi khusus seperti ini. Tapi paling sedikit, tahu dah, kita kalau ada masalah pasti ada sumbernya. Kalau sumbernya ada awalnya pasti ada akhirnya. Kalau ada akhirnya berarti ada cara. Iya kan? Nah, ada solusinya. Oke, kita klik lagi. Nah, ini juga cepat deh. Bonus 8 itu dibagi 3, sila, samadhi, panya. Sila, pengertian benar, pikiran benar, panya, pengertian benar, pikiran benar, sila, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, samadhi, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Ini semalam saya sudah jelaskan ya, yang ikut kursus tadi, yang ikut SPD tadi malam sudah tahu. Tapi kalau yang nggak ikut, masih mau tahu, bisa klik, bisa minta filenya di sini. Ya, filenya ada di sini. Kita lanjut lagi. Nah, hukum karma. Nah, definisi hukum karma, keinginan untuk berbuat atau niat itu sudah disebutkan. Begitu timbul niat, itu sudah karma sudah terjadi. Dan niat itu, keinginan kita itu berlangsung terus menerus. Inilah yang terjadi. Nah, cara bekerjanya hukum karma bagaimana? Cara bekerja hukum karma sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Artinya benih sampai dengan buah, sebab sampai dengan akibat. Makanya kadang-kadang hukum karma disebut sebagai hukum sebab akibat. Yang kedua, kebaikan akan mendapatkan kebaikan, kejahatan akan mendapatkan kejahatan. Jadi sifat daripada perbuatan itu positif menghasilkan positif, negatif menghasilkan negatif. Jadi bukan hukuman. Apapun yang Anda lakukan, kalau positif pasti akan mendapatkan positif. Tinggal kapan dia berbuahnya. Kalau Anda berbuat negatif, pasti menerima negatif. Tinggal kapan dia berbuat. Kapan dia menjadi masak. Kapan dia berbuah, kapan dia masak. Masalahnya sejak kapan? Sejak perbuatan itu dilakukan sampai waktu yang tidak terhingga. Kalau kita tampar, ini langsung sakit. Sampai kapan? Mungkin besok, lusa dia bengkak, mungkin giginya copot dan segala macam. Tapi begitu ini kena, dia langsung berbuah. Sampai kapan? Kita nggak tahu. Berlanjutnya bagaimana kita nggak tahu. Ya, nanti kita bisa pelajari ya, lebih lanjut ya. Ya, yang ketiga, tertaburlah olehmu biji-biji benih dan engkau pula yang akan memetik buah daripadanya. Jadi pembuat adalah penerima. Penerima adalah pembuat. Kalau dia menerima sekarang, dulunya dia pembuat. Mungkin dalam kehidupannya lampau kali, ya seperti itu. Jadi nggak bisa dibohongin. Hukum karma nggak bisa dibohongin. Percaya nggak percaya nggak usah. Bukan masalah percaya tidak percaya. Ini hukum alam. Dia boleh percaya, dia boleh nggak percaya. Tapi kalau dipukul sakit nggak sih? Sakit, semua orang sakit seperti itu. Ya.
Karma bisa dilakukan dengan pikiran kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Nah ini 3, ini singkat saja. Oke, kita klik lagi. Nah, hukum tilakana, ini juga saya akan uraikan secara singkat. Meskipun ini berat ya, ini perlu satu, ya khotbah yang panjang. Oke, sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha, sabe dhamma anatta. Oke, klik lagi. Nah, sabe artinya semua. Bahasa Bali ini sabe artinya semua. Sangkara artinya terpadu, tergantung, atau pikiran pembentuk. Di sini berarti dia tergantung, dependent. Ya. Anicca artinya tidak kekal. Nah, hukumnya tadi mengatakan sabe sangkara anicca, segala sesuatu yang tergantung adalah tidak kekal. Bacanya sabe sangkara anicca. Yang sangkara itu adalah anicca. Sangkara sama dengan anicca. Tidak terpadu, tidak tergantung, tidak terpikirkan. Ya. Yang itu yang kedua ya. Yang tahapan anicca itu ada 3, ada awal, ada berlangsung, ada akhir. Jadi semua ada awalnya, ada awal, berlangsung, akhir. Itu namanya anicca. Ya. Oke, kita klik. Nah, yang kedua, sabe sangkara dukkha. Semua yang sangkara, yang tergantung itu tidak menyenangkan, tidak memuaskan, membuat kita menderita. Ya. Nah, tadi kita lihat, hukum yang pertama tadi mengatakan sabe sangkara anicca. Sangkara sama dengan anicca. Hukum yang kedua tadi mengatakan sabe sangkara dukkha. Sangkara sama dengan dukkha. Kalau nomor 1 dengan nomor 2 kita gabung jadi 1, bagaimana? Sangkara sama dengan sangkara, anicca sama dengan dukkha. Jadi anicca adalah dukkha, dukkha adalah anicca. Semua yang berubah tidak menyenangkan. Semua yang tidak menyenangkan itu berubah. Ya, jadi ini di sini. Semua yang berubah itu bermasalah. Semua yang bermasalah itu berubah tidak kenal, tidak kekal. Nah, ucapan dari Sang Buddha ini mengatakan yat aniccang tang dukkha. Semua yang berubah itu tidak memuaskan, adalah penderitaan. Oke, kita klik lagi. Wah, ini kalau mau menjelaskan lebih panjang nih lagi. Tapi ini waktu kita singkat ya. Kita klik, udah. Nah, ini yang ketiga. Sabe dhamma anatta, segala sesuatu tanpa inti yang kekal. Dhamma, sabe, dhamma anatta. Dhamma adalah anatta. Jadi dhamma sama dengan anatta. Dhamma ini mencakup pengertian, 2 pengertian, yang sangkara dan asangkara. Nah, tadi rumus yang nomor 1 tadi mengatakan sangkara sama dengan anicca. Ya kan? Kalau asangkara apa jadinya? Sangkara adalah anicca. Kalau asangkara adalah nicca. Ini rumus yang nomor 1. Rumus yang nomor 2, sangkara adalah dukkha. Jadi kalau asangkara adalah adukkha. Ini apa namanya, pola berpikir logis seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 3. Kalau yang tadi adalah sangkara, sekarang kalau asangkara sama dengan apa? Asangkara adalah sama dengan nicca, asangkara adalah adukkha. Ini sebenarnya perlu penjelasan, ini lebih pelajaran dalam Dhamma kelas kali ya harusnya ya. Tapi supaya cepat aja nih. Jadi asangkara sama dengan nicca sama dengan dukkha. Contohnya apa? Nibbana. Jadi nibbana adalah asangkata, nicca, adukkha. Nibbana adalah mutlak, kekal, dan tidak ada dukkha. Oke, kita klik lagi. Ini hukum paticcasamuppada yang paling jarang dijelaskan di dalam khotbah-khotbah, tapi saya coba menjelaskan secara singkat, secara cepat. Ya, prinsip pokoknya ini ada rumus pokoknya, yang namanya ada ini, ada itu, tidak ada ini, tidak ada itu, munculnya ini, munculnya itu, lenyapnya ini, lenyapnya itu. Contoh yang paling gampang, kalau ada sebab, ada akibat, tidak ada sebab, tidak ada akibat, timbulnya sebab, timbulnya akibat, lenyapnya sebab berarti lenyapnya akibat. Klik lagi.
Nah, jadi contohnya lagi. Kalau ada kelahiran pasti ada kematian. Kalau tidak ada kelahiran, tentu saja tidak ada kematian. Timbulnya kelahiran berarti timbulnya kematian. Ya, lenyapnya kelahiran berarti lenyapnya kematian. Nah, contoh lanjutannya, ada tanha berarti ada duka. Kalau tidak ada tanha, tidak ada duka. Timbulnya tanha, timbulnya duka. Lenyapnya tanha, lenyapnya duka. Boleh klik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini banyak loh tadi yang kita pelajari. Kalau mau dihafalin tuh susah ya, panjang, lama. Misalnya kalau kita menghafal bisa apa? Kalau kita menghafal bisa lupa. Ya kan, kalau kita menghafal bisa lupa, harus melaksanakan. Kalau kita menghafal bisa lupa. Kalau makin banyak menghafal, makin banyak lupa. Kalau sedikit menghafal, sedikit lupa. Kalau tidak menghafal, tidak lupa-lupa. Ya kan? Makanya jangan menghafal, laksanakan. Pokoknya kita selalu ingat, kalau ada masalah pasti ada sumber masalah. Kalau ada sumber masalah pasti ada akhir masalah. Kalau ada akhir masalah berarti ada jalan menyelesaikan masalah. Gitu kan ya? Oke, kita klik. Ini juga lebih susah nih lagi. Lebih panjang lagi, ada 12 sebab. Tapi nggak usah lah, saya nggak usah jelaskan. Kira-kira seperti ini. Prinsipnya tadi, semua hal apapun yang terjadi di antara kita ini pasti ada hubungannya. Ya, karena tadi seperti itu, kalau ada kelahiran pasti ada kematian. Kalau nggak ada kelahiran ya nggak ada kematian. Kalau ada kematian berarti ada kelahiran sebelumnya. Oke, kita klik lagi. Nah, Sang Buddha juga bilang, klik. Ini berhentinya, putusnya 12 rangkaian. Ini kenapa sebabnya, tapi ini juga nanti saya akan jelaskan belakangan. Ya, mungkin pada kesempatan yang akan datang. Ya, kita klik lagi. Nah, ini intisari ajaran Sang Buddha. Jadi ajaran Sang Buddha itu begitu banyak. Sang Buddha mengajarkan 84.000 dhamma. Dan mengajarkannya selama berapa tahun? Berapa tahun? 45 tahun mengajarkan. Wah, kalau satu hari saja 23 jam, 22 jam, kalau 45 tahun berapa jam dikumpulinnya? Wah, tapi gampang, Sang Buddha tahu. Intinya jangan sampai berbuat jahat, selalu berbuat baik, sucikan pikiran. Jadi dari jahat menjadi baik, dari baik menjadi suci. Semalam kita sudah belajar kan, kalau dari loba kita lakukan menjadi aloba, dari aloba menjadi nero, jadi zero kosong. Dari dosa menjadi adosa, menjadi zero. Dari moha menjadi amoha. Nah, dari karma buruk menjadi karma baik, sampai akhirnya tanpa karma. Dan itu tekniknya bagaimana? Dari baik menjadi tanpa karma baik menjadi tanpa karma dengan teknik vipassana. Boleh kita klik lagi? Nah, Sang Buddha selalu ya melaksanakan ya apa yang beliau ajarkan. Beliau mengajarkan apa yang sudah beliau laksanakan. Jadi Sang Buddha tidak mengajarkan sembarangan. Sebelum mengajarkan, Sang Buddha sudah laksanakan dulu. Jadi semua yang diajarkan itu sudah Sang Buddha laksanakan. Apa yang beliau ajarkan, beliau laksanakan. Apa yang beliau laksanakan, beliau ajarkan. Itulah yang kita harapkan. Apa yang kita pelajari, kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Itu untuk kita. Ya, oke, sampai sini kita klik. Ya, sampai selesai. Ya, lewat waktu 15 menit, sayang ya. Tapi bagaimanapun juga, bagi teman-teman yang baru hadir ini, saya ini borongan loh. Bertahun-tahun saya kumpulin borongan, saya kasih sekaligus habisin. Tapi paling sedikit, meskipun belum hafal, meskipun saya menyampaikan secara secepat kilat, paling sedikit sudah punya bahan kan. Kalau nanti mau mengumpulkan, tinggal download aja. Sudah punya 2 flash disk di sini, tinggal di copy. Punya kapan-kapan, punya kesempatan bisa pelajari. Mudah-mudahan kan kita Wesak sebulan lagi ya. Mudah-mudahan sebulan lagi banyak dapat input baru, kita menjadi lebih bahagia, kita menjadi lebih senang, kita lebih mengenal ajaran Sang Buddha. Ya kan, kalau kita tidak kenal maka tidak sayang kan,
kalau sudah kenal kita jadi sayang dengan ajaran Sang Buddha. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita sendiri, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Kalau kita bahagia, suami jadi bahagia, istri jadi bahagia, anak jadi bahagia, orang tua jadi bahagia, teman-teman jadi bahagia. Kalau kita berkumpul di tempat yang bahagia, kita semua bahagia. Oke, ya, saya akan akhiri. Mungkin nggak cukup waktu tanya jawab kali ya? Cukup nggak? Mau perlu? Hah? Nggak. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, iya. Oh ada. Ya, terima kasih Romo. Banyak masukan-masukan yang sangat berharga dari Romo ini. Tapi memang sangat luas sekali masukan-masukannya, sulit untuk dicerna. Hanya saya sangat tertarik sekali yang penghabisan Romo mengatakan itu apa yang kita dapatkan dari Sang Buddha itu hasil dari pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh Sang Buddha. Diteruskan kepada muridnya dan kita dapat menerimanya. Jadi sesuatu yang dapat kita pelajarin, apa yang kita dapatkan itu haruslah kita juga berusaha sedikit-sedikit mendapatkan satu pengalaman. Karena itu memang hal yang sebenarnya yang terjadi, bukan kata-kata atau dogma-dogma atau hanya pengetahuan saja, bukan. Seperti yang lain-lain maksud saya, dari hasil pengalaman yang dilaluinya. Mungkin sedikit saya, kalau ada waktu, sedikit saya ingin mendapat masukan dari Romo itu tentang keyakinan. Kita perlu banyak, mungkin kita ya manusia hidup mungkin perlu keyakinan ya Mo ya. Tapi banyak juga kita sering melihat atau merasakan, mungkin termasuk diri kita sendiri, keyakinan itu serasanya tidak permanen, sering berubah. Ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang menjadi yakin. Ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang menjadi berubah-ubah keyakinannya. Berbagai faktor maksud saya. Apakah ada di dalam kita menekunin dan belajar agama Buddha, menekunin ajaran Sang Buddha, apakah ada sesuatu yang bisa membuat kita atau bisa memunculkan sesuatu keyakinan yang permanen, tidak goyah? Karena kita melihat contoh-contoh murid-murid Sang Buddha. Kalau sekarang mungkin bukan kita menjelekkan, mungkin banyak yang berubah-ubah, termasuk ada yang lepas jubah, kira-kira begitu. Bukan menjelek, bukan, sorry, hanya begitu maksudnya. Yang sebatas pengetahuan saya aja. Karena saya juga jarang baca buku, cuman ini aja dengar-dengar gitu aja ada dulu. Nah kira-kira itu, Mo, apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita muncul satu keyakinan yang permanen sebagai kita umat Buddha yang harus kita alin? Mungkin ada seperti ya. Terima kasih Romo sebelumnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan yang bagus. Apakah keyakinan seseorang itu permanen? Kita sudah tahu tadi kan, sabe sangkara anicca. Semua yang terpadu, semua yang tergantung itu berubah. Jadi termasuk keyakinan.
keyakinan pun berubah. Loh, kenapa keyakinan bisa berubah? Kenapa keyakinan bisa berubah? Sesuatu yang tergantung, keyakinan itu tergantung dari pelaksanaan dia. Keyakinan itu tergantung dari pelajarannya dia. Keyakinan semua juga tergantung dari pendidikan. Keyakinan pun tergantung dari dia punya faktor. Banyak yang tergantung. Sang Buddha tadi sudah mengatakan, sesuatu yang tergantung, sabe sangkara anicca. Semua yang tergantung selalu berubah. Jadi nggak mungkin, nggak ada yang nggak berubah, pasti berubah. Keyakinan kita bisa bertambah. Kalau keyakinan bisa bertambah, bisa berkurang nggak? Bisa. Keyakinan kita bisa bertambah, karena berubah, kita bisa berkurang. Kenapa? Karena ada faktor-faktor. Faktor kita kesulitan, kita lagi butuh, ada orang nih, kita mau nggak mau mungkin berubah. Bagaimana? Bisa nggak keyakinannya sampai tidak berubah? Oh bisa. Sampai tahap tadi yang ketiga, sabe dhamma anatta. Sampai bukan lagi tergantung. Kalau kita tidak lagi tergantung kepada orang lain, kita tidak lagi tergantung pada keluarga. Kalau kita tidak tergantung pada diri kita sendiri juga, tidak tergantung, semua kita mencapai pemikiran yang sudah mutlak tadi, kita nggak akan berubah. Selama kita belum mencapai kesucian, jalan kesucian, tahap pertama aja belum sampai ke tahap yang keempat. Kalau kita sudah sampai tahap yang pertama tadi, Sang Buddha baru bisa mengatakan kita, dia sudah memasuki arus dan dia tidak akan kembali. Hanya sampai seperti itu. Jadi kita harus kejar keyakinan yang pertama, Sotapanna. Kita kalau sudah masuk arus kebenaran, kita tidak akan kembali. Tapi sebelum itu, kita jangan heran, oh dia sudah berubah keyakinan, oh biasa seperti itu. Karena bagi kita umat Buddha, yang penting pelaksanaannya. Dia melaksanakan dan dia bisa menikmati hasilnya. Kalau dia belum melaksanakan dan menikmati hasilnya, dia enggak akan. Pernah ada biku yang bertanya kepada Sang Buddha, ajaran Sang Buddha luar biasa. Terutama mengenai meditasi, luar biasa. Penemuan Sang Buddha tentang vipassana, luar biasa. Tetapi Bante, kenapa kok ada teman-teman saya para biku yang gak suka meditasi ya? Nah, orang bertanya pada Sang Buddha seperti itu. Apa dia gak yakin dengan ajaran Sang Buddha? Kalau dia gak yakin, kenapa dia mau jadi biku? Iya kan, logis gak? Nah, apa jawaban Sang Buddha? Benar. Selama orang itu belum bisa menikmati hasil dari meditasi, orang itu belum suka pada meditasi. Kalau dia sudah mencicipi hasil dari meditasi, dia baru bisa. Nggak usah disuruh pun dia akan tetap meditasi. Sama seperti Bapak Ibu sekalian yang semalam saya bilang, nafas masuk, nafas keluar. Sebelum tidur, nafas pada waktu bangun, nafas masuk, nafas keluar. Tengah malam kita terbangun, nafas bangun, nafas masuk, nafas keluar. Pada waktu kita lagi sempat ini, nafas masuk, nafas keluar. Sampai menjadi otomatis. Ya enggak? Jadi sampai kita lakukan. Sebenarnya kenapa Sang Buddha mengajarkan teknik meditasi anapanasati, perhatian pada nafas masuk dan nafas keluar? Karena itu bisa dilaksanakan seumur hidup sampai mati. Kenapa? Kita bernafasnya kapan? Seumur hidup kan? Kalau kita bernafas seumur hidup berarti kita bisa punya perhatian pada nafas seumur hidup. Betul enggak? Jadi meditasi bisa dilaksanakan kapan? Ya seumur hidup, kapan saja. Pada saat kita diam, kita bisa meditasi. Pada saat kita di WC pun kita bisa tarik nafas, keluar nafas. Wah, pada waktu di WC, ini bau. Oh, kita sadar, oh ini bau. Ya kan? Nah, yang kita lakukan,
Pas kita mencium bau, tahan napas, tutup hidung, benci dah. Nah, itulah. Tapi semalam kita sudah dengar kan, nah ini kebencian timbul. Kalau kebencian ini timbul, dosa ini timbul, apa yang terjadi? Nah, tidak suka, pikiran juga tidak suka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, selama itu sangkara, selama itu tergantung, selama itu ada awalnya, selama itu ada akhirnya, selama itu bisa berubah. Kalau dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Kecuali kalau kita sudah mencapai mutlak, kalau kita sudah masuk ke dalam jalur arus kehidupan, arus kebenaran, kita tidak akan berubah. Ya, oke. Jadi, ya oke. Ya, terima kasih Romo. Mumpung ada kesempatan ketemu sama Romo, pengetahuan ya. Yang ingin saya tanyakan, Mo, beberapa kali saya bertanya kepada, yang nggak usah saya bicara ya, ada yang beberapa kali saya tanya, tapi saya belum menemukan satu jawaban yang bagus, yang cocok, yang bagus begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, Mo, di Parita itu ada tadi tulisannya tuh apa itu? Sama apa? Sila, samadhi, panya. Kenapa sila meditasi, panya tidak dipakai meditasi, tapi dipakai samadhi, panya? Kenapa enggak sila, meditasi, panya? Seringkali kata meditasi dan samadhi itu sama saja katanya, itu bahasa Jawa, semedi, sama saja. Kalau sama saja, kenapa Parita tidak menyebutkannya itu sila, meditasi saja, nggak usah samadhi? Kalau sama, kira-kira mohon penjelasannya biar ada agak ini, agak enak ini. Terima kasih, Mo. Oh, sebenarnya istilah saja. Samadhi itu pengertian kita, pertama bagaimana kita mengembangkan batin kita, berusaha sampai kita berhasil mencapai konsentrasi. Kalau meditasi istilah umum ya. Banyak orang bilang meditasi, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam samadhi, pertama kita harus punya usaha dulu. Bagaimana kita berusaha? Setelah kita berusaha, semalam saya sudah jelaskan, ada berapa usaha benar? Ada 4 ya semalam. Ada 4 usaha besar. Jadi usaha dulu. Tidak semua orang bisa langsung dapat, kita sudah harus berusaha. Ya. Setelah berusaha, kita merenungkan bagaimana interaksi jasmani dan batin kita. Kita menyadari apa yang terjadi dalam diri kita. Mengetahui dengan sesungguhnya. Sang Buddha selama hidupnya selalu memperhatikan apa saja yang terjadi dari ujung rambut di kepala sampai ujung kuku di kaki. Apa yang terjadi? Itulah yang namanya sati, perhatian pada jasmani. Apa yang terjadi pada batin, apa yang terjadi pada pikiran. Semua itu dalam tahap samadhi, tidak ada dalam meditasi. Meditasi istilah umum, tapi tidak hanya itu, kemampuan yang diajarkan dalam samadhi termasuk juga mencapai tingkat samadhi yang tertinggi sampai dengan citta ekagata, pikiran yang terpusat. Itu diajarkan oleh Sang Buddha. Sehingga sebenarnya kita mencapai konsentrasi yang sederhana saja itu sudah bisa membantu. Nanti dia akan selalu bertahap. Sila, samadhi, panya. Begitu kita melaksanakan sila dengan baik, kita akan mendapatkan kemajuan samadhi.
Begitu kita mendapatkan kemajuan samadhi, pengertian kita berubah, bertambah. Yang tadi barusan ini nih, yang saya sampaikan itu menambah pengertian kita, tapi belum menjadi milik kita. Kenapa? Masih bisa lupa kan ya? Nah, itu menambah pengetahuan kita, menambah pengertian kita, tetapi supaya tidak lupa-lupa, perlu dilaksanakan. Dilaksanakan. Kadang-kadang pada waktu kita melaksanakan, kita jadi ragu-ragu. Bagaimana menguatkan? Kita menguatkannya dengan samadhi. Begitu kita menguatkan dengan samadhi, pengertian kita, oh begini, oh begitu. Kita jadi punya pengalaman sendiri. Apa yang disampaikan tadi baru pengetahuan umum. Belum menjadi pengetahuan kita sendiri. Kalau kita sudah mencoba, sudah menjadi pengalaman sendiri, kita nggak lupa-lupa. Anak kecil, begitu sekali dikasih coba cabai pedas, dia sudah tahu. Kalau dia nggak suka, dia nggak bakal coba lagi. Kalau dia merasakan suka, oh dia bisa coba lagi. Jadi pengalaman beda dengan pengetahuan. Pengetahuan bisa lupa, tapi pengalaman kita mengalami sendiri. Itu makanya bedanya sama samadhi dengan meditasi yang definisinya saya nggak tahu beda dengan yang lain. Tapi samadhi pengertiannya seperti itu, yang membuat menjadi pengalaman kita sendiri. Bagaimana, atau mungkin sering disebut dengan bawana. Bawana itu mengembangkan, bagaimana kita mengembangkan batin. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Wah, saya kira udah lewat setengah jam. Kasihan nanti yang ibu-ibu mungkin sudah mulai gelisah. Masakannya gimana ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita akhiri sekarang ya. Tapi sebelum kita akhiri, kita saat ini merasa beruntung. Benar-benar beruntung. Hari ini kita sebagai umat Buddha kita beruntung. Dan keberuntungan ini pantas kita nikmati. Kita nikmati di dalam pikiran yang kening selama 1 menit saja. Oke? 1 menit saja kita nikmati. Untuk itu semua kita duduk dengan baik. Kacamata boleh dilepas, supaya tidak ada stres di hidung maupun di kuping. Stresnya, duduknya santai saja, tidak bisa bersila, diselonjorin juga nggak masalah. Rileks saja, terus kita nikmati. Kita bersyukur pada saat ini kita merasa beruntung, dan nanti pada saat itu kita akhiri, semoga yang lain juga sama-sama ikut berbahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita duduk rileks sebentar. Pejamkan mata. Hari ini kita bersyukur, kita beruntung sebagai umat Buddha, kita bisa menambah kebahagiaan kita. Kita mulai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, terima kasih. Anumodana atas dhamma desananya kepada Romo Arya. Semoga dapat dipraktekkan dan bermanfaat bagi kita semua.